masalah terjadi penolakan di mana-mana yang terjadi di wilayah Papua, baik di provinsi maupun kabupaten dan ibu kota dan sebagainya. Semua semangat visi sama. Ada yang menerima OSUS atau DOP, ada yang menolak. Visinya sama-sama untuk memperjuangkan Papua menuju kesejahteraan dan juga menuju Papua damai. Yang saya mau sampaikan kepada rakyat dari sana Papua bahwa itu berjalan terus. Dia tidak tahu hari ini kita bicara, tapi besoknya juga kita tidak tahu apa yang terjadi. Hari ini kita berbuat sesuatu, terus besok beda lagi konsep. Waktu berjalan terus, maka semangat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang. Asal jangan sampai terjadi kerusuhan. Untuk itu saya salut kepada masyarakat atau mahasiswa di tanah Papua untuk menyampaikan aspirasi dengan damai. Itu yang diinginkan oleh pemerintah atau masyarakat untuk menjadi rasa aman di daerah masing-masing. Pasti ada cari solusi menyelesaikan masalah. Untuk itu menyampaikan aspirasi harus seperti yang dilakukan yang hari kemarin sampai sekarang itu dengan konsep dengan damai. Itu lebih penting supaya kita bicarakan untuk masa depan Papua dengan bawa damai. Nah, berikut saya sampaikan bahwa visi yang sama untuk menyediakan tanah Papua. Untuk itu, kalau apa yang memberikan menawarkan pemerintah pusat, itu ada baiknya. Mari kita duduk bersama-sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kenapa sih masyarakat kita yang marah? Kenapa sih masyarakat kita itu menolak? Pasti ada sebab. Kalau ada sebabnya berarti kita benahi dulu. Benahi apa? Mungkin ada pembangunan tidak keterlibatan dengan orang asli Papua. Atau dana OSUS itu belum sampai di tangan masyarakat. Contoh, lembaga adat Provinsi Papua punya anggaran. Tetapi regulasinya Kementerian Dalam Negeri, Biro Dirjen Keuangan Daerah, dan juga Kementerian Keuangan tidak pernah melihat anggaran 2% lembaga masyarakat adat, 2% perempuan, 2% agama. Ini satu contoh saja. Maka hal-hal begini harus dibenahi. Jadi masyarakat wajar untuk marah, wajar untuk ribut, karena hal-hal ini yang menakutkan. Jika terjadi pemekaran, maka akan terjadi masalah-masalah yang terjadi sekarang mungkin akan terjadi setelah pemekaran. Itulah kekhawatirannya. Untuk itu pemerintah Provinsi Papua, kabupaten kota bersama dengan pemerintah pusat duduk sama-sama menyampaikan masalah apa yang kendala-kendala terjadi OSUS yang pertama, periode pertama. Sekarang menjalankan OSUS periode kedua ini harus dibahas kembali lagi. Dan yang berikutnya memberikan untuk rasa kalau rakyat Papua memberikan rasa aman, itu harus orang Papua sendiri. Yang mendatangkan keributan, mendatangkan kekhawatiran, itu jangan sampai kita menciptakan, akhirnya kita jadi membawa malapetaka. Itu yang terjadi di Papua. Karena beberapa tahun akhir ini di Papua sudah mulai terjadi pembunuhan, pembantaian. Memang Tuhan sudah larang, tidak boleh. Ya, kalau memang untuk pertempuran, jangan pakai pertempuran dengan fisik, tapi pertempuran dengan akal pikiran yang sehat. Dan kita harus bagaimana caranya berpikir untuk Papua itu yang sekarang, yang dulu kita harus berpikir juga. Sekarang kita berpikir dulu kayak apa, sekarang kayak apa. Perjuangan itu memang beda pendapat, itu silakan aja. Memang untuk suatu menuju suatu negara, memang keributan itu memang terjadi. Silakan aja jalan, tapi pembangunan jangan dibatasi. Misalnya masyarakat lagi sedang bikin jalan, sipil, terus datang tiba-tiba bunuh. Terus masyarakat lagi sedang berjalan ditembak mati. Jadi jangan. Saya mau sampaikan kepada masyarakat tanah Papua, Papua maju atau tidak, atau Papua itu sejahtera atau tidak, itu bukan di tangan orang pendatang, di tangan orang Papua. Yang kita memiliki adalah IQ kita, kemampuan kita lah, itu yang menciptakan Papua akan menjadi sejahtera. Nah, sekarang kekhawatiran kita terjadi di sana.
akibat yang sekarang terjadi di Papua. Mungkin ketidaksehat ekonomi pembangunan di Papua. Terus semua pekerjaan mungkin merasa tidak pernah dilibatkan. Pemerintahan, daerah, mungkin wilayah dan sebagainya. Itulah membuat masyarakat marah. Untuk itu mari kita benahi sama-sama dialog antara masyarakat dengan pemerintah untuk masalah pembangunan. Itu baru Papua akan damai. Sekian dan terima kasih.